Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safra Rahmadiani dari kelas IEKOS 1 dengan I 21 11 388. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, perkembangan arsitektur komputer. Aku memilih perkembangan arsitektur komputer. Nah, sebelumnya apa itu sejarah komputer? Dalam situs Computer Second Lab pada artikel ilustrasi sejarah komputer menyebutkan bahwa istilah komputer dikaitkan dengan sebuah profesi pekerjaan sebagaimana istilah mesin mekanik komputer saat ini karena mesin ini melakukan pekerjaan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang. Adanya juga yang menyebutkan bahwa sejarah komputer berawal dari 5.000 tahun yang lalu, ketika ditemukan alat hitung pertama. Dalam catatan sejarah komputer juga menyebut nama Charles Xavier pada tahun 1820 menciptakan mesin yang memiliki kemampuan melakukan pengoperasian 4 fungsi aritmatik dasar. Tuan Bebek and karyanya mesin diferensial menyatakan di tahun 1812 Charles Babbage pada tahun 1791 seorang profesor matematika berkewarganegara Inggris telah mengakselerasi kemajuan komputer dari abad ke-16 seakan-akan ada jalan di tempat. Terus menurut catatan sejarah komputer, ide mengenai analytical pada tahun 1834 ketika bermaksud mengembangkan kepada orang-orang yang pesimis menyebut penemuan dengan nama Babbage Polly. Ini seperti di gambar di bawah ini bentuk wajahnya dia. Jadi supaya teman-teman bisa mengingat wajah tersebut. Sejarah perkembangan komputer itu ada generasi itu ada 5. Yang pertama, pada tahun 1941, seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse membangun sebuah komputer Z3 untuk pendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Komputer generasi pertama ini dapat dikarakterisasikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Ciri-ciri lain komputer generasi pertama tuh ada 8 ya, beberapa tuh. Yang pertama, silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua, komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara. Untuk sirkuitnya, kapasitas penyimpanan, program cuma bisa dibuat dengan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa contoh komputer yang lahir pada generasi. Seperti gambar ini, ada 2 gambar. Ini pada tahun 1941, yaitu Z3 dibuat oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941. Komputer ini digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali pada Perang Dunia Kedua. Yang saya bilang sebelumnya ya teman-teman. Yang kedua, pada tahun 1943, ini gambar mesin komputer pada generasi ya. Pada generasi 1943, Colossus dibuat di negara Inggris pada tahun 1943, yang dulunya digunakan untuk memecahkan kode rahasia buatan Jerman. Ini adalah contoh gambar komputer generasi pertama Mark I yang dibuat di negara Amerika melalui tangan Herman Holtz dan Ehrlich. Ukuran panjangnya setengah lapangan sepak bola. Wow, lumayan ya guys. Rentang kabel hingga 500 mil. Komputer ini bisa dikenal juga dengan sebutan Mark I. Lanjut, sejarah perkembangan komputer generasi kedua. Ditemukan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer. Alat ini menggunakan kawat halus dililit, kemampuan penggola lebih besar, dan mulai menggunakan bahasa pemrograman level tinggi yaitu Fortran pada tahun 1954 dan Kubul 1995 untuk menggantikan bahan
bahasa mesin. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk lab energi atom dan dapat menangani sebagai besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, ada kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnet core stroke. Yang kedua, berorientasi pada bisnis dan teknik. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengeluarkan panas. Yang keempat, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Dan yang kelima, proses operasi sudah cepat. Yang keenam, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang ketujuh, mulai digunakan di stroke atau penyimpanan data. Sejarah perkembangan komputer generasi ketiga. Sejarah ini memiliki generasi yang ketiga dengan generasi sekitar pada tahun 1964 sampai 1997 dengan ditemukan teknologi integrated atau bisa disebut ACE menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Komponen IC berbentuk head atau solid dan SL adalah transistor dan diode diletak terpisah. Ciri-cirinya ada 8, main banyak, yaitu ditemukan sehingga mengubah arsitektur komputer secara keseluruhan. Yang kedua, sudah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang ketiga, kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang keempat, peningkatan dari sisi software. Yang kelima, kapasitas memori sudah lebih besar daripada versi sebelumnya. Yang keenam, menggunakan media penyimpanan luar disket mengetik yang sifat pengaksesan datanya secara acak. Yang ketujuh, pemakaian listrik lebih hebat dan lebih efisien. Yang ke-8, kemampuan melakukan multiproses dan multitask. Sejarah perkembangan keempat, yaitu komputer generasi ini melakukan kelanjutan dari generasi ketiga dan perbedaannya adalah ACE. Pada generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada 2 perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Selanjutnya dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer internal, sementara generasi sebelumnya menggunakan magnet core stroke. Ciri-cirinya itu ada 2, yaitu dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan berbentuk chip untuk memori komputer. Yang kedua, penggunaan Lexlet atau bipolar yang pemadam ribuan menjadi sebuah shift. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini yang terakhir. Pada masa ini ditandai munculnya LSI yang merupakan pemadam ribuan mikroprosesor yang ditanam pada sebuah mikroprosesor serta munculnya semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang memiliki mikroprosesor adalah komputer Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutup segala kelemahan yang ada di produk sebelumnya. Ciri-cirinya ada 4, yaitu mempunyai desain yang lebih kecil, pengembangan Justin dan keempat dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Kesimpulan saya adanya perbedaan komputer pada masa ke masa atau generasi sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk dalam kecanggihan teknik. Kalau saran saya, bersama kita dengan terbitnya artikel, makalah ini penyusun berpesan kepada pengguna komputer. Menggunakannya jangan terlalu berlebihan. Diharapkan melanjutkan penelitian yang dilakukan yang masih memiliki kekurangan sebagai penyempurnaan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan
kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.